Apa napa orang penikah mak kutu madhab? Kutu madhab karena orang gila penikah. Pertama, supaya tak waswas. Supaya tak waswas. Ketika orang ajar ilmu fiqih tapi muqaranatul madhahib, ya kan? Perbandingan madhab, ya kan? Ajar madhab penikah, ajar madhab penikah. Maka orang gila bisa waswas. Ungku sebenarnya sih kamma. Jadi orang gila kutu ala ilmin. Maka kau cari al-fiqh penikah al-ilmu bil ahkam. Al-ilmu bil ahkam. Ngawinin dah banyak hukum. Paling kau cari fiqh. Saya jangan nungku orang parang ngawinin juga dak ke muqararatul madhab, perbandingan madhab. Kini cuma orang kutu tahu juga madhab saya teku. Kutu tahu dak ke madhab saya teku. Saya jangan legal le. Maksud Abu Zuhur ngakui madhab Syafi'i, Asar ngakui madhab Maliki, Maghrib ngakui madhab Hanafi, Isya ngakui madhab Hanbali. Tak apa-apa. Subuh boleh ke Syafi'i. Tak apa-apa. Tapi orang gila ala yaqinin. Aku nak gila ala yaqin. Artinya ketika ngakui madhab Maliki. Tak. Talfiq yang nikah ketika orang ngalak dari madhab situ madhab sehingga akhirnya tidak diakui bersama madhab. Misalnya orang akabin, ya kan? Akabin, ketika akabin orang gila ngucaki gula panikah norak madhab Maliki dengan masalah saksi. Madhab Maliki tak usah saksi, ya kan? Sepenting beda wali, senajan tidak saksi. Yang penting niatnya juga disebarkan benih sembunyi-sembunyi. Ya. Terus dengan masalah wali gula norak madhab Hanafi. Madhab Hanafi orang gila tak usah wali. Selama si akabin kita berdiri gila, sebini penikah orang aqilah, andi akal, rasyidah, cerdas, dewasa, pemikirannya bisa mengambil keputusan sendiri, maka orang gila senajan tak usah wali kayak ingin madhab Hanafi. Terus digabung kedua-duanya. Yang masalah saksi kula nur madhab Maliki, tidak usah saksi. Yang masalah wali kula nur madhab Hanafi, sehingga tak usah wali. Pas akabin tanpa wali tanpa saksi. Nur madhab saya sampean. Mungkin madhabul arba, madhab siapa? Itu orang api. Jadi akhirnya akabin bila waliyan wala syahidain, tanpa wali dan tanpa saksi. Tanpa wali dan tanpa saksi. Panikah dasar dua madhab saya digabung, maka panikah kau cari talfiq. Talfiq yang panikah keputusan hukum saya menggabungkan dari pansurapan madhab sehingga tidak diakui oleh semua madhab. Akhirnya madhab Maliki ketika disodorkan ke Imam Malik pakinu akhirat junah Allah Subhanahu Wa Taala ketika diperiksa ban pangeran, bermakna tanpa wali tanpa saksi. Ustaz, abdi tanpa saksi ngirim madhab Maliki, panggil Imam Malik. Ya Malik, ban cara pendapat tak usah saksi. Tapi dia akabin tanpa saksi tanpa jika itu abdi tak tahu jawab Ustaz. Panikah urusan orang panikah. Ya kan? Ketika masalah tanpa saksi, tanpa wali, nurut madhab Maliki, Hanafi, panggil madhab Hanafi. Tidak diakui juga oleh Imam Hanafi. Baik Imam Syafi'i, baik Imam Hanafi atau Imam Maliki, pada tidak mengakui apa boleh Imam Syafi'i. Tidak diakui oleh semua madhab, akhirnya tidak mengakui. Batal tapi semua menurut semua madhab. Batal menurut semua madhab. Akhirnya orang pasti pakai zina. Padahal sakjane ki penikah orang butek, madhab penikah orang butek, madhab penikah. Ya. Qala. Jadi orang harus nekuk situ madhab. Baru pasangan orang mendalami muqaranatul madhahib. Karena ketika orang mendahului mendalami muqaranatul madhahib, acok-acok pasangan. Tak jelas. Karena orang gila acok-acok dan tidak tahu duduk persoalannya. Ya. Jadi semestinya orang yang menikah norok nengi situ madhab dan dikokohkan dan didalami betul dengan dalil-dalilnya. Sehingga sebab orang norok madhab situ madhab menikah benih karena orang gila tak norok Rasulullah. Tanam nikah pemahaman sesalah. Fiqih yang kita nikah dalil zanni, ya kan? Dalil zanni. Pendapat saya berdasarkan zan. Sehingga contoh apa mana? Antaranya perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri ada bukti bahwa kolek bebedang kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak, ya kan? Pendapat pertama.
Pendapat pertama dari mazhab Syafi'i, awalnya Imam Syafi'i ada bukti kulit bangkai tidak bisa suci dengan disamak. Tidak bisa suci dengan disamak. Ini pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Adasar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bangkai tidak bisa dimanfaatkan apapun. La ihabuha wala jildiha, semuanya, kulitnya termasuk semuanya. Tidak boleh dipergunakan. Tapi akhirnya ketika terjadi perdebatan, ya kan, situ ngocol dalil. Akhirnya Imam Syafi'i ngakui sabda Sufyan Ats-Tsauri karena dianggap dalilnya lebih kuat. Imam Sufyan Ats-Tsauri ngakui dalil Imam Syafi'i karena dianggap dalilnya lebih kuat. Sehingga terakhir pendapat mazhab Syafi'i, kulit itu bisa disucikan dengan disamak. Ada pendapat terakhir. Saya mazhab dengan mazhab Syafi'i kibarnya kulit suci kalau disamak. Kulit bangkai bisa suci kalau disamak. Kulit sapi, kulit apa, kulit kambing semuanya bisa suci kalau disamak. Sementara Imam Sufyan Ats-Tsauri justru mengambil pendapat Imam Syafi'i, sehingga terakhir dari mazhab Sufyan Ats-Tsauri ada bukti bangkai tidak bisa digunakan apapunnya, ya kan? Berarti tidak ada tidak ada ta'assub, tidak fanatik. Kenapa kita juga bermazhab fanatik? Bukan, tidak berfanatik, tapi kita harus yakin dengan yang kita gunakan. Sebab ketika mengamalkan sesuatu tanpa memiliki dasar yang kuat, dari hadis atau dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka penikah muspro. Sedangkan Imam Syafi'i ada bukti, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya itu sahih, kata Imam Syafi'i, kita madhhab. Kalau hadisnya sahih, kita madhhab. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Karena kuno saja Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Kafi menikah madhab berdasarkan kepada hadis-hadis penikah. Cuman kenapa pas terjadi perbedaan madhab? Karena jangan situ hadis penikah tak sahih. Pada thabit indahu. Ketika ijtihad, ketika istidlal dengan hadis penikah, ada bukti bahwa hadis penikah tak layak kepada dalil, maka ditinggalkan. Sedangkan dengan madhab selain, ya, madhab selain penikah layak kepada dalil hadis penikah karena thabit indahu mungkusanat imam penikah sahih, maka bisa kepada dalil. Maka kemudian menjadi kaidah dasarnya ketika idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih maka itu adalah madhabku. Termasuk masalah kunut dan lain sebagainya. Penikah sabit mungku Imam Syafi'i. Sabit mungku Imam Syafi'i. Pasal Imam Syafi'i penikah santri Imam Malik. Imam Malik penikah santri Imam Nafi'. Imam Nafi' santri Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dari Rasulullah. Sehingga persis ngawinin hadis penikah sahih berapa tak sahih. Sahih kenapa? Tak sahih. Qala asyara an aktuba risalatan fi madhhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i. Ketika orang sudah mendalam suatu madhab, silahkan memperbandingkan antara madhab dengan madhab yang lain dan ikuti. Silahkan, tak masalah. Supaya orang kelak menggunakan tata cara ibadah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, bandingkan ala yaqinin, atas yakin. Karena kita tak bisa tandi betoh kanghui meneliti secara detail, maka kita memasrahkan dekat ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pasal ahlu dzikir dibandingkan para mujtahidun, orang-orang ahli ijtihad, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali pada kestajana mujtahidun. Kutaki al-madhhabul arba'ah. Bani tak madhab dak Rasulullah. Bodor kutaki hulu tak madhab Syafi'i, tak madhab Maliki, tidak madhab apapun. Kutaki pada madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i tak ada dalil, Imam Maliki tak ada dalil. Pada bandingkan maknanya dari dalil Imam Syafi'i, idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Idza sahal man benar pada hadis namun sahih pada hadis, maka hadis bandingkan madhab kaulah. Idza sahal haditsu fa huwa madhhabi. Tabur Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu.